Hello guys, welcome back to my channel. Setelah sebelumnya kita puas explore keindahan Batu Caves, petualangan kita di Malaysia masih berlanjut. Hari ini jalurnya bakal lengkap banget, kita bakal naik menuju kawasan dingin di Genting Highlands. Jalan-jalan di atas awan naik cable car, mampir ke Chin Swee Cave Temple, sampai ditutup dengan makan malam dan menyantap durian Musang King di Jalan Alor, Kuala Lumpur. Biar nggak penasaran sama keseruannya, tonton videonya dari awal sampai akhir. Yuk ikuti perjalanannya, let's go. Ini kita baru sampai di Awanaska Central setelah menempuh perjalanan 1 jam dari Batu Caves dengan jarak sekitar 40 km. Halo, hari ini saya sampai di Genting Highland. Kita mau naik cable car. Ini bareng rombongan dari truk. Ini suasana di buat cable car. Ini ramai sekali ya. Kita mau briefing dulu. Kita mau naik cable car dulu. Scan tiket. Ini suasananya dingin sekali. Cuacanya dingin sekali ya. Oke. Awan Skyway Cable Car adalah sistem kereta gantung gondola modern yang menghubungkan area tengah bukit menuju puncak kawasan wisata Resort World Genting. Sistem transportasi ini merupakan opsi utama wisatawan untuk naik ke puncak Genting Highlands secara praktis tanpa memakan waktu lama di jalan darat yang berliku. Untuk rute dan stasiun, yaitu yang paling bawah adalah Awana Station, terus ada Chin Swee Station itu bagian tengah, dan yang terakhir itu bagian puncak yaitu Sky Avenue Station. Waktu tempuhnya yaitu sekitar 10 sampai 15 menit perjalanan.
Jarak tempuhnya sekitar 2,8 km melewati atas hutan hujan tropis yang lebat dan kabut pegunungan. Jam operasionalnya yaitu setiap hari dari pukul 7 pagi sampai pukul 23 malam. Tahukah kalian, Genting Highlands ini didirikan pada tahun 1965 oleh seorang pengusaha bernama Lim Goh Tong. Beliau punya visi mengubah kawasan pegunungan berhutan lebat dan berkabut ini menjadi tempat peristirahatan serta hiburan terpadu di puncak pegunungan pertama di Malaysia. Untuk mencapai puncaknya, kita naik Awana Skyway Cable Car. Di dalam kabin, kita disuguhi pemandangan spektakuler hutan hujan tropis berusia 130 juta tahun yang membentang luas di bawah kita. Sampai di puncak Genting, udara sejuk langsung menyapa. Right after this, for you guys free and easy already. So after this, for you guys free and easy already. Alright, you guys don't have to book for me after this. Sebelum mengeksplor lebih jauh, kita mengisi tenaga dulu dengan makan siang di JR Kari. JR Kari di Genting Highlands ini dikenal sebagai salah satu opsi kuliner paling ramah kantong dan menyelamatkan wisatawan yang mencari makanan halal bermenu nasi kandar atau nasi padang style dengan rempah khas India Malaysia. Untuk menu utamanya yaitu ada nasi kandar dan ayam goreng rempah, lalu ada muton kari atau kari kambing, lalu ada juga kepala ikan dan udang sambal. Dan untuk lauk pelengkapnya yaitu ada sayur kubis tumis kunyit, telur asin, dan lainnya. Untuk karakter rasa, cita rasanya ini kebanyakan pedas hangat gitu ya, terus sedikit gurih manis dan gurih berlemak dari santan pekat. Untuk porsi dan harga, porsinya ini tergolong royal ya, dengan harga yang sangat terjangkau dibanding rata-rata restoran modern di Sky Avenue. JR Kari menjadi pilihan tepat bagi pengunjung yang menginginkan hidangan kaya rempah yang mengenyangkan dan jaminan sertifikasi halal tanpa perlu merogoh kocek terlalu dalam di area resort Genting Highland. Setelah makan di JR Kari, kita langsung menuju Chin Swee Temple. Perjalanan menaiki kereta gantung atau cable car dari puncak Genting Highlands menuju Wil Chin Swee menawarkan pengalaman visual yang kontras, bertransisi dari kemewahan resort modern menuju ketenangan landscape spiritual di lereng pegunungan. Udara dingin yang segar langsung terasa menembus celah ventilasi. Dalam beberapa detik awal, Anda akan disuguhi panorama gemerlap bangunan modern Genting, taman hiburan outdoor, serta megahnya gedung-gedung hotel yang tampak makin mengecil di belakang. Sistem Awana Skyway meluncur mulus menyeberangi lembah. Jalur kabel ini membawa kabin melayang di atas gumpalan kabel putih halus dan hamparan hutan hujan tropis purba yang telah berusia jutaan tahun.
mendekati Chinsui Cave Temple, gondola memperlambat lajunya saat memasuki Wil Gua Chinsui Station. Pengunjung dapat keluar secara gratis tanpa membatalkan tiket turun ke Havana Transport Hub dari stasiun. Eskalator panjang akan membimbing Anda turun langsung menuju pelataran kuil untuk menikmati pemandangan panorama lembah secara lebih dekat dari tepi tebing. Oke, saat ini kita di 여기 이거 타고 템플. 간다고 써 있잖아. Chinsui Cave Temple. 갔다 와. 우리 갔다 와. 네. 갔다 와. 우리 기다리. Chinsui Cave Temple di ketinggian 4.600 feet. 싫어. 난 너무 싫어. 무슨 뭐 Ini 맛있게 가가지고. tempelnya sudah terlihat dari sini. 연어 보이니? Ini suasana sangat berkabut. Sangat-sangat berkabut. Ini kalau cerah, ini terlihat semua ya, harusnya view-nya sangat bagus sekali jika cerah. Kuil ini punya sejarah yang sangat menyentuh. Sang pendiri, Lim Gohtong, membangun kuil ini sebagai bentuk penghormatan kepada pendeta Chinsui, sosok religius yang dihormati di Fujian, Tiongkok. Pembangunannya memakan waktu hingga 18 tahun karena medannya yang sangat curam dan berbahaya di lereng berbatu. Landmark paling terkenal di sini adalah pagoda 9 tingkat dan patung Buddha raksasa. Berada di sini rasanya seperti sedang berada di atas awan. Oke, kita masuk ke area ini. Ada patung Buddha raksasa. Juga ada banyak patung ya. Kita lihat. Ada deretan patung. Oke, kita lihat oke. Berbagai macam patung.
Ini ada patung Buddha raksasa, besar sekali ya. Selesai dari Chinsui Temple, kita kembali turun menuju pusat kota Kuala Lumpur. Duluan. Setelah meluncur menurun sekitar 5 menit, pemandangan hutan di bawah mulai berganti dengan landscape kuil yang berdiri megah di tebing terjal. Di salju. Iya. Lagi bagus kan? Iya. Ini kalau ngelewatin itu yang tuh menyeramkan. Enggak, dia ngunci. Begitu malam tiba, tujuan utama kita adalah Jalan Alor atau Alor Street Food di kawasan Bukit Bintang. Secara sejarah, pada era 1900-an, kawasan Jalan Alor ini dulunya dikenal sebagai Red Light District atau area hiburan malam. Namun, seiring berjalannya waktu di dekade 1970-an sampai 1980-an, para penjajah makanan kaki lima mulai berkumpul di sini. Kini Jalan Alor bertransformasi menjadi surga kuliner malam atau street food paling terkenal di Kuala Lumpur yang menyajikan perpaduan kuliner Melayu, Tionghoa, India hingga Thailand. Sepanjang Jalan Alor, kita bisa sekalian beli oleh-oleh khas Malaysia dan pernak-pernik yang unik. Suasananya ramai, penuh warna, dan lalu lalang wisatawan dari berbagai negara. Atmosfer malam di kawasan ini selalu menghadirkan energi yang hidup, di mana riuk-pikuk wisatawan berpadu sempurna dengan kehangatan khas Asia Tenggara. Dari
penyanyi jalanan. Di tengah riuh rendah derak piring dan perbincangan pengunjung, terdengar dentuman musik yang tidak asing dari sudut jalanan. Seorang penyanyi jalanan lokal tampil memegang mikrofon dengan sistem suara portable-nya. Suasana seketika berubah menjadi riang dan akrab saat alunan lagu Poco-Poco dari Indonesia mulai dilantunkan. Irama musik house beat tradisional yang energik itu langsung mencuri perhatian. Musik tersebut membuat suasana beberapa wisatawan asal Indonesia tersenyum familiar dan ikut bergoyang tipis. Sementara wisatawan mancanegara lainnya tampak ikut mengetukkan kaki menikmati ritme yang catchy. Sekarang kita lagi di Hill Pocket. Cari tahu deh. Di atas ada magnet, ada kaca cermin. Tapi di sini harganya lumayan, cukup pricey ya. Ada yang 32 ringgit, ada yang 16, ada yang 9 ringgit atau 10. Ada banyak juga kopi. Ya, ini seperti toko aksesoris ya. Tas-tas juga ada banyak. Oke, kita mau bayar nih. Saya mengambil thank you. Ya, 16 ringgit. Berjalan di sepanjang trotoar, deretan toko souvenir dan butik vendor tampak berkilau di bawah pendar lampu neon perkotaan. Udara dipenuhi aroma khas coklat Malaysia. Kita sekarang ada di Alor Street Food. Kita mau cari makan malam dulu. Ini ramai sekali. Para penjual juga menyapa dengan ramah menggunakan gabungan bahasa Melayu, Inggris, dan Mandarin. Suasana terasa begitu dinamis, hangat, dan sibuk, memanjakan siapa saja yang ingin membawa pulang buah tangan. Makan apa, Pak? Ke sebelah sana, Pak. Hanya melangkah beberapa meter menuju deretan lorong Jalan Alor, suasana berubah menjadi surga kuliner malam yang riuh dan memikat. Ratusan meja dan kursi plastik merah biru melimpah hingga ke tengah jalanan yang ditutup untuk kendaraan. Suara desisan kuali, aroma seafood bakar bercampur bumbu sata yang gurih, serta asap tipis dari panggangan char kway teow menciptakan atmosfer street food yang sangat otentik. Wisatawan dari berbagai belahan dunia duduk berdampingan, menikmati es kelapa muda, balan es kacang, hingga hidangan laut segar di bawah naungan lampion-lampion merah yang menggantung melintasi jalan.
Perpaduan antara belanja buah tangan, kelezatan kuliner jalanan, dan alunan lagu Nusantara yang akrab membuat malam di Bukit Bintang terasa begitu berwarna dan berkesan. Ramai sekali nih street food nih. Agresif. Takoyaki. Waffle kayak gini. Yang enak yang mana bestseller? Oreo. Berapa ini? 20 di tempat seperti ini. Oke, boleh satu. Iya, ini. Makan malam, kita mencicipi aneka hidangan laut dan masakan khas yang menggugah selera. Wow.
Setelah makan malam di Alor Street Food, kita kembali ke hotel menggunakan Grab. Mobil berbelok menyusuri koridor utama jalanan utama kota menuju kawasan Kuala Lumpur City Center atau KLCC. Pemandangan gedung-gedung pencakar langit berarsitektur futuristik menyambut di sepanjang jalan. Memasuki area Petronas, pandangan langsung tertuju pada keanggunan dua struktur ikonik yang menjulang tinggi. Cahaya perak putih yang memancar dari seluruh permukaan kaca dan baja fasad menara tampak sangat kontras dengan pekatnya langit malam. Di sekitar taman pelataran KLCC, deretan pohon berias lampu-lampu temaram dan air mancur menari menciptakan landscape malam yang megah sekaligus romantis. Dari balik kaca mobil, menara ini terlihat begitu megah, menembus awan tipis malam. Setelah memutar mengelilingi area ikonik LCC, kendaraan kembali mengarah ke selatan menuju rute Jalan Tun Rajak sebelum berbelok masuk ke koridor Jalan Imbi. Suasana di sepanjang Jalan Imbi terasa sedikit lebih tenang dibanding pusat pertokoan Bukit Bintang, namun tetap hangat dengan jajaran kedai lokal dan deretan hotel urban modern. Kayaknya sih nggak ikut. Tapi perjalanan malam ini belum lengkap kalau belum ditutup dengan Musang King. Di dekat hotel, kita mampir ke kedai durian lokal, durian Musang King atau Raja Kunyit. Ayo, tanya itu. Tuh, pilih tuh durian itu sebelah sana. Pilih durian. Itu pajangan atau bukan sih? Kayak mainan duriannya. Kayak mainan. Kayak plastik. Ya? Ini kayak plastik duriannya. Kayak plastik. Emang ada rasanya? Terserah. Only two tuh. Dua orang aja, saya enggak. Makan sedikit dah. Oh. Sekali jauh-jauh mari mau. Berapa itu? 3 kilo. Berapa ringgit? 176. Ini memang lu cekap bagus ya. Cekap bagus saya ya. Yuk, semangat makan. Ini hari mari makan 6 biji.
boleh mana ya? Mesti mau kena oh. Nggak boleh dibawa hotel. Iya. Ayo, dimakan. Manis apa pahit? Manis. Campur. Ini memang juara, daging buahnya tebal, warnanya kuning keemasan, teksturnya lembut seperti krim, serta perpaduan rasa manis dan gurih pahit yang pas banget lidah. Malam semakin larut di Kuala Lumpur, menutup lembaran hari keempat perjalanan yang penuh warna. Tubuh mungkin merasa lelah, namun pikiran bergemuruh penuh dengan memori indah yang tak terlupakan. Dari dinginnya angin pegunungan di Genting Highland dan kedamaian spiritual di Queen Chin Shui, hingga keriuhan malam di Jalan Alor yang dipenuhi aroma lezat kuliner jalanan dan legitnya durian musangking. Setiap momen hari ini menjadi kepingan cerita yang begitu berkesan. Gemerlap lampu kota dan hangatnya alunan musik di sudut jalanan malam ini menjadi lagu pengantar tidur yang sempurna. Kini saatnya mengemas kembali koper dan mengumpulkan tenaga. Besok di hari kelima, petualangan baru sudah menanti saat roda pesawat lepas landas menuju Thailand. Garis batas negara akan terlewati, namun semangat untuk mengeksplor tempat baru, budaya baru dan rasa baru akan tetap sama membara. Selamat istirahat Kuala Lumpur, sampai jumpa di destinasi berikutnya. See ya.